tanya, udah pasti tanya. Nah, kemudian, and strong ya. Jadi tutup pitch kita dengan confidence juga. Ya, menunjukkan ke investor bahwa kita yakin apa yang kita lakukan dan kita tahu apa yang harus kita perbuat. Oke, jadi penutupnya adalah harus strong, nanti ada contohnya juga. Ya, nah itu 5 rules untuk pitching. Ya, itu untuk semua pitching itu harus jangan lupa 5 rules ini. Oke, ada pertanyaan sampai saat ini? Nggak ada ya. Nah sekarang kita baru masuk ke materi pitchingnya itu. Pitching itu apa aja, oke? Nah sekarang kita mulai ke yang pertama. Pitch types, ada apa aja? Masuk. Ada pada umumnya ada 3 jenis pitching yang dikenal secara luas ya. Yang satu elevator pitch, ya. Kemudian competitive pitch, dan yang ketiga adalah investor pitch. Nah, fungsinya dan juga lamanya dan juga dari formatnya 3 pitch ini berbeda. Ya. Yang pertama tadi elevator pitch, kurang dari 1 menit atau sampai 60 detik. Nah, ini tadi seperti Pak Didik bilang, ya. Elevator pitch itu kita gunakan pada satu saat di mana kita ketemu seseorang yang penting dan tidak terencana. Ya. Tadi misalnya di dalam elevator. Kalau misalnya kita tiba-tiba di dalam elevator sama di route utamanya Telkom Pak Alex gitu kan. Kalian mau ngapain coba? Kita mau ngapain di elevator? Diam aja gini. Diam, udah gitu duduk ke bawah. Ini ada Pak Alex satu ada elevator gitu. Diam aja. Enggak dong, bener nggak? Ya. Wah ini ada Pak Alex nih, langsung. Halo Pak Alex, nama saya ini, saya sedang mengerjakan apa. Langsung elevator pitch-nya keluar. Ya. Harusnya seperti itu, harusnya ya. Jangan malah diem malu-malu ya. Nah, itulah fungsinya elevator pitch every day. Kapan saja kita ketemu orang yang kita anggap penting untuk tahu ide kita bisa langsung melakukan elevator pitch. Tujuannya adalah supaya orang mengerti apa yang kita lakukan dan merasa tertarik. Cuman tertarik aja, udah tujuannya cuma itu aja. Bukannya pengen dapat funding, ya elevator pitch langsung dapat funding, enggak. Ya cuman membuat orang tertarik dan ingat siapa sih kamu? Oh ini orang yang dulu ada ide ini gitu. Itu aja, ya. Tujuannya cuma itu, makanya harus sangat singkat dan juga jelas. Tujuannya elevator pitch, kalau orang itu tertarik, mudah-mudahan dia memberikan kartu nama. Cuman itu, kartu nama. Kemudian setelah diberikan kartu nama, kita follow up via email, dan mudah-mudahan nanti diundang untuk ketemu lagi. Ya. So elevator pitch tujuannya adalah to get the next meeting, ya, untuk membuat orang tertarik untuk ketemu kita lagi. Itu aja, ya. Kasih kartu nama, dia ingat kita follow up, mudah-mudahan dia undang. Oh, kok gitu kapan dong main-main? Saya pengen tahu ide kamu lebih jelas. Itu tujuannya dari elevator pitch. Kemudian competitive pitch, ini beda lagi tujuannya, ya. Competitive pitch ini seperti yang dipakai nanti oleh teman-teman semua di IAA ya, untuk convince tentang ide Anda, terutama jika dibandingkan juga dengan ide-ide lainnya ya. Ini harus dibuat terstruktur, datanya lebih lengkap dari elevator pitch. Tujuannya supaya orang yang tadi udah tertarik semakin tambah excited. Ya, wah ini bener nih ternyata gila juga nih ide, ini bagus juga. Nah orang ini mikir, oh iya ya potensi bisnisnya gimana nih ya, besar atau enggak. Nanti dia undang lagi for the next meeting. Ya, jadi tujuannya kompetitif itu satu, untuk mendapatkan next meeting, atau kalau ikut competition bisa menjadi juara. Benar? Itu competitive pitch. Yang ketiga adalah investor pitch. Nah ini kalau udah stage berikutnya nih, udah menang competition, ya, udah ketemu banyak orang dan sekarang lagi cari funding, ya. Apa sih yang kita harus presentasikan waktu kita cari funding? Information, data intensif. Itu yang harus kita kasih tahu ke investor. Terutama bagaimana caranya kita bikin duit, make money-nya gimana, itu dia. Dan berapa besar, dan berapa lama. In general seperti itu ya.
Tapi banyak juga investor yang sekarang sebenarnya tidak terlalu tertarik akan revenue. Ya. Mungkin mereka lebih tertarik pada traction. Nah, nanti investor competitive pitch-nya adalah bagaimana mendapatkan traction. Ya. Kita harus lihat industri kita itu apa dan juga bisnis model kita seperti apa. Ya, kalau kita buat game gitu, itu mungkin mereka nggak mikirin revenue, ya. Yang dipikirin apalah berapa orang download nantinya seperti itu kan. Tapi kalau kita misalnya buat kayak education atau yang restoran atau yang apa, mereka akan lihat revenue-nya dari mana, kapan dan berapa. Ya, karena pada akhirnya investor itu adalah inginnya melihat return on investment. Dan return on investment itu ada kalau company can make money, seperti itu. Ya. Nah, itu bedanya antara 3 pitch yang sering dipakai. Ya, elevator pitch, competitive pitch, dan investor pitch. Ya. Kita sebagai entrepreneur, kita harus punya ketiga jenis pitch ini, udah harus selalu siap. Nih notebooknya dibuka langsung udah ada presentasi elevator, presentasi ini udah harus ada. Kemana-mana itu harus ada. Di smartphone kita kalau bisa ada, di mana ada. Jadi kapan aja ada kesempatan, kita siap. Ya, itu harus selalu seperti itu sebagai entrepreneur. Nah, sekarang kita mau kasih contoh satu elevator pitch dan kita juga akan bahas competitive pitch ya, karena di sini kan itu semuanya akan ikut kompetisi ya. Nah, itu yang kita bahas dan nanti ada latihannya seperti apa. Oke. Kita coba masuk elevator pitch dulu ya, karena elevator pitch itu cukup penting ya. Elevator pitch. Ini format yang dipakai oleh Founder Institute. Standar format yang dipakai oleh Founder Institute ya. Dan ini juga dipakai oleh TechCrunch. Tahu TechCrunch enggak? TechCrunch.com. Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Nah, kalau di luar negeri itu daily sosialnya lah. Di Amerika itu daily sosialnya di sana tuh adalah techcrunch.com. Jadi orang itu pengen banget diliput oleh techcrunch.com. Karena kalau diliput sama techcrunch.com, biasanya banyak investor yang call, yang kontak gitu. Nah, ini kita pernah pakai dulu dalam kompetisi pitch di techcrunch.com. Ya, sangat simple modelnya. Pertama, my company, perusahaan saya, my company ya. Kita pakai bahasa Inggris ya, cobain ya pitch-nya ya. Karena apa? Karena banyak sekali sekarang investor dari asing ya. Dari Jepang, dari Singapura, Amerika yang datang ke sini. Dan mereka cari startup-startup lokal gitu kan. Sayang kalau kita nggak bisa dapetin duit dari sana ya. Walaupun lokal juga banyak gitu kan. Ya lumayan kan dapat investor asing. Nah, my company, namanya company-nya apa? Is developing, divine offering-nya apa? Produknya itu apa? Ya. To help, target audiensnya siapa? Ya. Kemudian problem apa yang mau solve a problem. Dan terakhir secret sauce-nya apa? Uniqueness-nya itu apa? Ya. Ini paling penting sebenarnya, secret sauce. Benar? Siapa sih orang yang punya ide benar-benar unik? Benar-benar baru? Nggak ada. Sekarang susah punya ide tuh benar-benar baru tuh susah. Pasti udah ada barangnya, tapi kita harus convince bahwa produk kita biarpun sama lebih baik. Lebih baiknya apa? Karena kita punya secret sauce itu. Ya, itu yang paling penting. Ini akan membedakan secret sauce-nya itu. Nanti kita lihat contohnya, ya. Nah, untuk contoh ini saya dulu share dulu sedikit ide saya, ya. Waktu itu kurang lebih 2 tahun yang lalu, ya, saya mau beli mobil bekas, ya, nggak ada duit beli mobil baru, beli mobil bekas aja deh, ya. Akhirnya lihat iklan di dulu toko bagus ya namanya ya, udah gitu Kaskus di mana, wah banyak iklan-iklan mobil bekas, fotonya bagus-bagus semua, ya kelihatan, wah bagus nih, saya pilih waktu itu, ada 3 atau 4 mobil yang saya pikir, wah ini bagus saya mau lihat, pas dilihat alamatnya jauh-jauh, di ujung-ujung semua. Waduh, ujung-ujung jauh macet lagi. Ya udahlah, perlu mobil soalnya, perlu mobil bekas ya. Akhirnya didatangi satu-satu. Ada yang di Jakarta Timur, dari mana, ujung ke ujung semua datangin satu-satu. Macet, panas, wah lama udah. Udah sampai ke tempatnya, pas dilihat mobilnya jelek ya, udah bekas tabrakan. Yang difoto yang bagian kanan, mulus. Pas lihat kiri, hancur. Wah udah kacau deh pokoknya ya.
Wah udah sampai pusing, udah lama, udah capek gitu. Akhirnya nggak temu mobilnya. Karena udah lihat tempat itu ternyata banyak problem orang yang nggak menyatakan apa yang sebenarnya. Orang namanya mau jualan kan, ya udah dilihatin yang bagus-bagusnya gitu kan. Nah akhirnya pikiran nih, mungkin bagus juga kalau kita buat website ya, di mana kita bisa cari mobil tapi yang mulus-mulus saja. Iklan juga kan, sama kayak toko bagus kan, sama kan, sama kayak Kaskus, nggak ada bedanya kan, apa bedanya? Nah ini kita mau lihat dulu. Sebelum kita lihat contohnya itu ya, saya mau kasih lagi sedikit informasi bahwa waktu kita buat pitch ya, kita harus sangat spesifik ya. Satu adalah contohnya kita harus membuat menggunakan kata-kata yang kira-kira semua orang paham. Jadi dibuat simple ya. Contohnya adalah social utility tambah e-commerce website. Siapa yang tahu social utility itu maksudnya apa? Nggak tahu kan? Oh, I'm developing a social utility. Apa itu social utility? Tapi kalau saya buat sebuah e-commerce website, semua orang tahu nggak? Tahu ya. Jadi satu, jangan pakai kata-kata be spesifik apa yang kita buat. Kemudian avoid buzzword, ya mobile, sosial, CRM. Kalau kita di industri itu, kita biasanya tahu CRM itu apa, betul nggak? Karena kita bisa pakai. Tapi kalau kita ngomong ke contohnya orang tua atau siapa, CRM itu apa sih? Nggak tahu kan? Jadi jangan dipakai kata-katanya itu. Kalau kita bilang iPhone application, semua orang tahu nggak? Tahu ya. Dan ketiga, skip adjective dan superlatif. Tadi yang revolutionary service, the best atau apa, jangan dipakai. Biasa aja back end software, kalau emang cuma back end software, bilang aja itu back end software. Tapi yang kita terangkan nanti adalah secret sauce-nya. Kenapa back end software kita berbeda dari back end software lainnya, ya. Kemudian demografik, tadi jelas ya, untuk siapa, to help siapa, ya. Itu harus jelas target market kita siapa. Kalau female consumers itu masih terlalu besar, ya. Kita harus lagi lebih spesifik, misalnya new mothers, kalau kita mau jualan perlengkapan bayi, ya. Oh, target kita kan nggak female consumers, benar nggak? Target kita adalah ibu-ibu yang baru punya anak. Be spesifik ya, demografiknya ya. Udah itu specify your market, artis dan musician atau unsigned alternative bands. Kayak dulu MySpace, ya. Tahu MySpace nggak? Tahu kan ya, berarti at least ya udah tua. Kalau yang masih muda belum tahu pasti MySpace itu apa. Nah, MySpace itu banyak artis, tapi pertama kali target mereka bukan artis dan musician. Target mereka adalah alternative band, unsigned, ya yang masih baru muncul, yang baru-baru, mereka masuknya dari situ. Akhirnya banyak artis yang punya page juga di MySpace akhirnya ya. Dan gitu kemudian clarify buyer, jelas juga target marketnya large business kali purchasing manager at multinational company. Large business itu banyak banget, large business itu apa? Ya, tapi orang yang membuat keputusan itu siapa? Bener nggak? Bukan large business yang buat keputusan. Kalau kita target business to business ya, B2B ya. Yang buat keputusan adalah purchasing managers as multinational company. Jadi waktu kita buat pitching, yang kita targetkan adalah purchasing managersnya, bukan large businessnya. Ya. Nah, nanti kita lihat contoh. Make sure everyone understand the offering. Tadi harus lebih clear, nanti kita lihat contohnya. Dan kasih tahu sedikit tentang revenue model kita seperti apa. Ya. Nah, kita lihat contohnya aja deh. Langsung.